Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zikri Pansah, asal sekolah SMK Negeri 1 Tapin Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini saya mengikuti program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, program studi agribisnis pengolahan hasil pertanian. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja. Kepada Bapak Ibu penguji, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran produksi tanaman perkebunan dan herbal. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran untuk mengetes semangatnya. Oke, masih ingat ya kita? Masih ya? Ya, harus suara yang nyaring ya, suara yang lantang. Biar kita bersemangat pagi hari ini. Semangat pagi. Pagi, siap bekerja. Oke, sekali lagi, kurang semangat nih. Semangat pagi. Pagi, siap bekerja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk itu kita mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilman nabiya warzuqni fahman kamila warhamna bisolihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik. Ya, baik, terima kasih. Kemudian saya akan melaksanakan presensi kalian pada hari ini. Alisa Nur Anissa, Alisa Rahma, Anis Wijayanti. Masih sakit ya? Mari kita doakan agar teman kita segera sembuh ya. Amin. Aulia Mesanti, Aulia Nurjana, Azahra Nur. Izin ya? Oh iya, benar. Ada suratnya ya. Oke. Oh, ada acara keluarga. Baik, saya lanjutkan lagi. Muhammad Hairudin. Izin. Acara OSIS. Oh iya. Oke.
Nilpa, Rabiatul Adawiyah, Raihan Firdaus, OSIS juga, oke. Ripka, Rizka Aulia, Siti Fatmawati, Siti Maisara, Siti Nur Aziza, Saima. Oke. Baik. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu berkaitan apa? Oke, betul ya. Minggu lalu kita membuat label untuk produk Sari Jahe. Menggunakan aplikasi apa kemarin itu? CorelDRAW. Oke, baik. Udah pada bisa? Bisa ya. Oke, nah hasilnya udah pada bagus-bagus ya kemarin. Udah banyak, semua kelompok sudah bisa membuat proyeknya. Nah, baiklah. Untuk itu saya bukakan materi kita pada hari ini. Sebelumnya, beberapa hari yang lalu, saya juga sudah men-share bahan bacaannya, modulnya, yang berupa file PDF yang saya share di grup kelas kalian. Apakah sudah kalian terima semua? Sudah ya? Nah, itu berkaitan materi kita yang akan kita diskusikan pada hari ini, berkaitan pembuatan minuman herbal Sari Jahe. Oke, yang di belakang terlihat? Lihat ya. Nah, mari kita identifikasi dulu nih. Gambar apa nih yang di depan nih? Jahe. Tanaman jahe. Oke, ada yang tahu tidak? Apa sih pengertian dari tanaman jahe? Jahe itu apa sih? Ada yang bisa? Oke, silakan. Jahe merupakan tanaman herbal, jenis rimpang yang merambat di dalam tanah. Oke, benar. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, oke, saya ulangi ya. Jadi teman-temannya tadi menyampaikan bahwa jahe merupakan tanaman herbal jenis rimpang yang merambat di dalam tanah yang kita ambil. Juga termasuk kelompok dalam umbi-umbian. Nah, terus jahe pemanfaatannya sebagai apa? Ada yang tahu nggak manfaat jahe itu dimanfaatkan untuk apa aja? Oke, silahkan. Jahe dapat dimanfaatkan sebagai minuman herbal, bahan masakan, dan bahan kosmetik. Oke, benar. Ada 3 manfaat yang bisa kita manfaatkan dari tanaman jahe. Tepuk tangan lagi untuk temannya. Oke, baik, saya ulangi ya. Jadi temannya memberikan pendapat bahwa jahe itu bisa dimanfaatkan yang pertama sebagai obat-obatan, minuman herbal, dan kemudian kedua sebagai campuran bumbu masakan. Dan yang terakhir sebagai kosmetik, bahan kosmetik. Nah, kira-kira udah tahu nggak bahwa ternyata jahe itu bisa dibuat menjadi campuran kosmetik? Pernah tahu nggak sebelumnya? Belum? Oh, belum ya? Oke. Kemudian jahe ada berapa macam yang kalian kenal? 3. Oke, boleh silakan. Jahe apa aja? Jahe gajah, jahe putih, jahe. Oke, jahe gajah, jahe merah, sama jahe emprit. Bener nggak temannya? Bener ya? Oke, tepuk tangan lagi. Hebat, mantap. Berarti kan sudah mengenal, ya kan? Nah, apa sih itu tanaman jahe? Kemudian bahwa seperti yang tercantum di depan, jahe merupakan banyak keunggulan, terutama jika ditinjau dari zat kandungannya. Dan seperti yang tercantum pada di depan itu, hasil dari penelitian bahwa sesuai yang dicantum di depan, dari referensi yang ada, hasil dari penelitian Hesti tahun 2015 bahwa menyebutkan karakteristik 3 bahan, diantaranya ada
untuk karakteristik jahe gajah, jahe emprit, dan jahe merah. Jika kita lihat seperti yang tercantum di depan, kandungannya antara jahe emprit dengan jahe merah ini hampir sama ya, tidak terlalu jauh perbedaan kandungannya. Jadi saling ini ada keunggulannya masing-masing. Kemudian dari segi kandungan zat kimianya dalam rimpangnya, bahwa menurut pendapat Lentera tahun 2010 terkandung zat gingerol oresin dan minyak atsiri yang tinggi. Dan tanaman jahe ini memiliki karakteristik yang khas. Memiliki apa nih? Dari segi apa dulu? Cita rasa yang apa? Cita rasa yang pedas. Itu yang pertama. Yang kedua, aromanya bagaimana? Aromanya tuh harum, khas, ya kan? Nah, inilah menjadi karakteristik khusus tanaman jahe itu sendiri. Kemudian seperti yang diketahui bahwa manfaat jahe itu ada beberapa, diantaranya ialah menurunkan tekanan darah, membantu pencernaan, dan sebagai juga untuk minuman herbal, obat-obatan. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh temannya itu udah benar juga, ya kan? Diantaranya juga sebagai obat masuk angin. Seperti yang kita rasakan pada masa pandemi tahun lalu, bahwa jahe itu peminatnya tinggi sekali dan begitu diburu oleh banyak masyarakat. Karena memang masyarakat kita saat itu, bahkan sekarang pun menyadari manfaatnya yang begitu besar, dan juga untuk aspek kesehatan, untuk itu tadi berbagai manfaatnya. Makanya jahe itu peminatnya tinggi dan harga jualnya juga cukup besar. Bahkan ketika masa pandemi beberapa tahun yang lalu itu harganya juga pernah mengalami kenaikan, pernah mahal, bahkan sampai menyentuh angka ratusan ribu per kilonya. Nah, itu untuk tanaman jahe merah. Jahe merah ini yang harganya yang tinggi dari segi nilai ekonomisnya. Adapun prinsip dasar produksi, yang pertama memang yang harus kita ketahui dan harus kita jalankan ialah dalam pembuatannya, pertama itu bahannya harus bebas kontaminasi bahan kimia. Yang kedua, tanaman herbal hendaknya dimanfaatkan dalam bentuk segar. Yang berikutnya juga memerlukan peralatan yang kompleks, yang lengkap, dan terakhir adalah perlu memperhatikan aspek kebersihan dan kesehatan. Misalnya ketika mencuci, hendaknya kita mencuci menggunakan air yang mengalir, air yang bersih. Nah, itu salah satunya untuk menjaga aspek kesehatan dan kebersihannya. Nah, untuk bahannya ya, nanti kita pada hari ini akan membuat sebuah project atau produk, yakni minuman sari jahe. Jadi kita membuat sari jahe itu kita buat menjadi minuman siap minum, yang nanti kita kemas dalam suatu wadah botol kemasan. Jadi untuk bahannya ialah kita pertama memerlukan jahe itu sendiri. Yang kita pakai ialah nanti jahe emprit. Kemudian ada menggunakan air bersih sama gula pasir. Untuk selanjutnya alatnya apa aja? Alat yang diperlukan? Ada timbangan, baskom, kompor, kain saring, pisau, dan yang lainnya. Nah, ini yang kita perlukan nanti pada saat pembuatan minuman herbal sari jahenya. Alat dan bahan apa saja yang diperlukan. Selanjutnya untuk langkahnya yang pertama ialah jahe itu dipotong kurang lebih 3-4 mm. Kemudian setelah dipotong dilakukan penghancuran menggunakan blender. Ada yang tahu nggak proses penghancurannya? Jika tanpa blender bisa menggunakan apa? Parutan. Oke, boleh parutan atau apa lagi? Mungkin dengan cara dihaluskan, ditumbuk ya. Nah, nanti kita pada hari ini kita praktiknya menggunakan blender saja ya. Nah, kemudian setelah itu baru dicampur dengan air bersih.
nanti saya sampaikan berapa rasio ukurannya. Kemudian setelah itu apalagi mesti diapakan? Baru disaring menggunakan kain saring. Baru nanti direbus. Ada yang tahu berapa lama perebusannya? Ya, benar, 30 menit ya kan. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa saat mendinginkan. Setelah kondisinya dingin, baru nanti kita melakukan uji organoleptik. Oke, selanjutnya saya akan membagi kelompok ya. Kita akan menggunakan aplikasi saja membagi kelompoknya. Ini sudah saya masukkan nama kelompoknya. Ini untuk kelompok 1, mari kita acak. Oke, siapa yang nama yang muncul ya? Kelompok 1 ini ada Arina. Nah, tolong diingat ya. Kemudian selanjutnya masih di kelompok yang sama, kelompok 1. Terus ada Norliana. Ya, sudah 2 orang. Kemudian ada. Baik, selanjutnya mari kita diskusikan mengenai pada rancangan proyek kita pada hari ini. Kita diskusikan mengenai dari segi pelaksanaannya. Jadi nanti setelah istirahat pertama, kalian langsung menuju ruang praktik ya. Kita semua langsung menuju ruang praktik di kelompok masing-masing. Dan tolong nanti sampaikan kepada Rehan sama Hairudin. Mohon nanti juga ikut bergabung ya. Ini tadi Rehan di kelompok 2, Hairudin di kelompok 3 ya tadi ya. Nah, agar semua kelompok anggotanya lengkap. Tadi kan ada satu kelompok ada terdiri 4 orang. Kalian menyiapkan blender, pisau, kompor, panci, timbangan dan lainnya. Oh, itu mengenai peralatannya. Itu peralatannya. Untuk bahannya satu kelompok jahenya kita menggunakan 100 gram dan air bersihnya ini jahe ya. Air bersihnya 2800 ml. Air bersih. Ada yang tahu nggak kenapa rasionya harus seperti ini? Pengukurannya. Ada yang tahu nggak? Jadi dalam prosedur yang ada bahwa untuk membuat minuman sari jahe ialah perbandingannya 1:28. Satunya ini adalah jahenya, bahan mentahnya tadi, kemudian 28 ini air bersihnya. Karena kita menggunakan 100 gram jahe, maka didapatlah perhitungan 2800 ml air bersih. Ini. Kemudian ini kan semua bahannya itu tadi dicampur, nanti kemudian disaring, menggunakan kain saring, baru nanti direbus selama berapa lama perebusannya? 30 menit. Ya, betul. Setelah beberapa menit perebusan, kita juga akan menambahkan gula pasir. Nah, gula pasirnya ialah 12% dari total keseluruhan. Coba minta bantu dihitungkan dulu berapa 12% dari keseluruhan. Ini totalnya berapa? 100 ditambah 2800 2900. Nah, 2900 dikali 12%. 12% untuk gula. Berapa perhitungannya? Ya, silakan gunakan HP-nya, kalkulatornya. 12% dari 2900. 348. Benar nggak? Benar? Ya. Nah, jadi gula pasirnya 348 gram. Ya kan? Nah,
Sebenarnya pembuatan minuman herbal sari jahe ini tergolong cukup simple, cukup sederhana dan mudah ya enggak. Dari segi bahannya lebih sedikit, pengerjaannya juga lebih cepat. Nah, inilah keunggulannya. Dan jahe ini bisa kita simpan itu kurang lebih 1 minggu hingga 1 bulan. Nah, lama penyimpanannya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada? Oke, kalau begitu silakan diambil dulu prosedur kerjanya. Mohon perwakilan kelompoknya untuk mengambil prosedur kerja. Silakan kelompok 1, mana perwakilannya tadi? Nah, oke. Kelompok 1, kelompok 2. Siapa tadi? Ya, Alisa, silakan. Kelompok 3. Oke, Fatima. Kelompok 4. Oke, Saima. Dan kelompok terakhir. Oke, nah itu prosedur kerjanya nanti dibawa pada saat kita di ruang praktek. Mohon mengikuti langkah kerja yang ada tercantum di situ. Jadi silakan kalian istirahat dulu. Nanti setelah istirahat pertama kita bertemu lagi di ruang. Kemudian berapa lama pengerjaannya? Kurang lebih 1 jam cukup mungkin ya, karena kita proses memblender, memotong, mencuci, kemudian merebus. Ya, saya rasa 1 jam cukup untuk proses itu sampai nanti pada melaksanakan uji organ. Oke, silahkan taruh dulu tasnya, kenakan jas lab. Ya, jam tangan, perhiasan juga turut dilepas. Taruh di loker. Oke, boleh. Silahkan selanjutnya masuk lagi 5 orang. Kalau sudah mengenakan, silakan cuci tangan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah berbaris lagi di sini. Silakan tunggu temannya berbaris, bikin 2 barisan. Yang di luar silakan masuk. Yang di luar silakan. Bajunya sambil dirapikan. Sudah berbaris sambil mencek kesiapan kebersihan tangannya, aksesoris sudah dilepas, jam tangan ya kan. Bagi yang merasa nanti panjang silakan dipotong ya. Oke, maju dulu. Oke, boleh silakan ke meja. Hah? Lumayan panjang sih. Nah, ini panjang nih, silakan dipotong dulu. Ke samping dulu. Nanti bergantian. Oke, silakan. Panjang apa? Enggak. Silakan. Oke, boleh. Silakan. Ini panjang, ke samping dulu. Cukup panjang. Samping. Panjang. Ya. Oke, silakan. Wah, ini cukup panjang. Samping dulu. Bagaimana prosedur kerjanya? Apakah masih di bawah? Silakan ditunjukkan. Saya pengen lihat. Oke. Untuk itu silakan kalian bentuk kelompok dan bekerja sama menyiapkan peralatannya
silakan ambil peralatan yang diperlukan sesuai prosedur kerja yang dibagikan. Sudah, masih. Alhamdulillah peralatannya sudah siap semua. Kemudian ambil dan siapkan bahan bakunya. Bahan bakunya ada jahe sama gula pasir, ya kan? Silakan, jahenya ada sebelah sini. Jahenya cukup 100 gram saja. Gulanya 348. Itu berarti seanu tuh kok berbagi? Ya, kok cukup banget tuh. Dua biji 100. Oh, oke. Silakan berbagi tugas. Ada yang mencuci, ada yang mengiris, blender dan sebagainya. Agar efisien waktu dan pengerjaan. Ketika menggunakan peralatan, mesti hati-hati, terutama dalam menggunakan benda tajam seperti pisau dan blender dan lainnya. Sabar. Dalam pengirisan, gunakan sarung tangan juga ya. Ini juga sudah. Inilah, udah powernya kan ya? Aku lanjut. Lagi tadi sari jahenya sudah kita endapkan kurang lebih 30 menit. Nah, kemudian kita akan melakukan pengukuran. Silakan masing-masing kelompok mengukur menggunakan gelas ukur. Diambil sebanyak 100 ml. Kalau sudah, apalagi yang mesti disiapkan? Yakni air pengencernya sebanyak 2.800 ml. Silakan kelompoknya mengambil air
Air pengencer sebanyak 2800 ml. Taruh ke dalam panci. Airnya 2800. Hampir 3 liter, hampir. 3 liter kurang dikit. Oke. Gulanya tadi berapa? Gula 348. Oke, betul. Nah, kemudian siapkan pewarna makanan. Ambil pewarna makanan. Setelah menunggu beberapa waktu menginginkan hasil rebusan sari jahe tadi, kemudian saya minta masing-masing kelompok perwakilan melakukan uji organoleptik. Maksudnya apa? Mengamati dari segi warna, rasa, dan aroma masing-masing hasil rebusan tadi, hasil pasteurisasi tadi, sebelum kita kemas ke dalam botol. Silakan nanti ambil sampel, mungkin kalian rasakan bagaimana rasanya, apakah rasa jahenya sudah begitu kuat atau aromanya bagaimana, ya kan? Bisa dipahami? Bisa lah? Ya, silakan mungkin satu atau dua perwakilan setiap kelompok melakukan. Ya, masing-masing ambil gelasnya. Kan ada 5 kelompok. Hati-hati ya, kalau takutnya masih hangat, pelan-pelan aja. Kalian uji coba, kalian ambil beberapa ini, kalian rasakan bagaimana aromanya, rasa pedasnya apakah sudah cocok, sudah sesuai hasil uji organoleptiknya. Satu kelompok lagi, siapa? Halo. Ambil sedikit saja. Warna udah cukup menarik ya kan, warnanya udah kuning kecoklatan. Dari segi warna sepertinya sama semua ya, tidak ada yang pucat dan segala macam. Bagaimana rasanya? Enak. Aromanya apa begitu kuat? Aroma jahenya kuat ya. Oke, kalau gitu mungkin sudah dirasa cukup baik. Nah, kita lanjutkan untuk mengemas. Kita menggunakan botol ini. Silakan masing-masing kelompok mengambil botolnya sebanyak 5 buah beserta label yang minggu kemarin sudah kita buat. Ini ambil 5. Ini sama, cuman tutup botolnya kecil. Ini tutup botolnya yang ini. Ini tutup botolnya ini nih. Emang beda tuh kemarin sisanya. Ya, bro. Silakan teman yang lain membantu untuk mengambil peralatan yang diperlukan, corong ya kan. Hati-hati, takutnya masih panas. Oke. Siapa yang beri label? Oh, nanti berarti ya. Tuh, 2 darah. Mau itu bilang di pinggang itu kayak. Sebelum berakhir, mari kita simpulkan lagi pembelajaran kita pada hari ini. Apa aja yang kita dapat pada hari ini apa? Pengertian jahe.
Oke, pengertian jahe. Jahe dimaknai sebagai tanaman apa? Tanaman herbal yang tergolong tanaman rimpang, ya kan? Yang diambil rimpangnya. Ada lagi? Kesimpulan apa lagi? Manfaat jahe dibikin apa aja? Obat-obatan. Obat, ya pada umumnya memang obat-obatan. Entah dibuat obat minuman atau ekstrak sari jahenya atau jahe instan dan segala macam. Nah, itu. Di kegiatan kita pada hari ini, saya akan mengambil penilaian evaluasi diri masing-masing kalian. Dan hari ini kebetulan kita juga menggunakan suatu aplikasi terbaru untuk evaluasi diri tadi. Dan soalnya, kuisnya saya kirimkan linknya melalui grup kelas ya. Oke, sudah masuk? Nah, silakan dibuka linknya itu. Diisi nama lengkap kalian. Kalau sudah diisi namanya, silakan dikerjakan. Jadi pada tugas kali ini, kalian diminta mencocokkan gambar berkaitan kegiatan praktikum kita pada hari ini mengenai alat dan bahan pembuatan sari jahe, apa saja yang diperlukan. Mengerjakan dengan serius, karena ini untuk mengambil penilaian individu. Jadi petunjuknya mulai yang di bawah. Iya, boleh diacak soalnya yang mana yang kalian bisa. Digeser, dimasukkan ke dalam kotak kosong. Kayak gini aja, Pak. Ya, seperti itu. Kalau sudah merasa yakin, disimpan jawabannya. Oh, alhamdulillah benar semua. Hebat. Nah, iya, kirim jawaban. Apa peringkat 1? Apakah bergeser posisinya? Hebat. Fitri juara 1. Saat ini dipimpin Fitri. Juara 2-nya ada Nur Aziza. Juara 3-nya ada Sofi. Alhamdulillah kegiatan hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan cukup sukses juga. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan? Dan seperti yang terlihat, inilah hasil produk dari 5 kelompok telah berhasil membuat minuman sari jahe. Wah, pada bagus, pada cantik ya kan? Nah, oke. Kemudian di tangan saya seperti biasa, saya akan membagikan lagi lembar refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian tuliskan bagaimana pengalaman kita pada hari ini. Apakah ada kesulitan, ada kendala, atau ada hal-hal yang menyenangkan, atau mungkin pembelajaran yang ingin dipelajari di pertemuan yang akan datang itu seperti apa. Nah, ini kalian tuliskan, ya kan? Bagaimana nih? Mungkin mohon bantu bagikan temannya, ya. Satu orang satu ini. Bagikan sampai ke belakang. Baik, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, Hairudin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tinaba warinal batila warzuqna tinaba. Sari jahe emang enak ya? Iya kan, karena sari jahe kaya akan manfaat.